Pemirsa, elektabilitas Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaesang Pangarep menempati posisi tertinggi untuk pemilihan kepala daerah Jawa Tengah berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia. Survei dilakukan melalui metode semi terbuka dengan menyodorkan 20 nama calon gubernur yang digadang-gadang akan maju di Pilkada Jawa Tengah. Elektabilitas Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia PSI Kaesang Pangarep menempati posisi tertinggi untuk pemilihan kepala daerah Jawa Tengah berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia. Survei dilakukan melalui metode semi terbuka dengan menyodorkan 20 nama calon gubernur yang digadang-gadang akan maju di Pilkada Jawa Tengah. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan Kaesang memperoleh elektabilitas sebesar 17,7%, disusul Kapolda Jawa Tengah Ahmad Lutfi 15,6% dan mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin Maimun 12,8%. Dan dari 20 nama yang kita tanyakan ada sedikit perubahan atau perbedaan pola dibanding top of mind. Dalam simulasi ini, Kaesang berada di peringkat pertama tetapi dalam selisih margin of error dengan Ahmad Lutfi, Kapolda Jawa Tengah. Jadi kita tidak tahu sebenarnya siapa yang unggul, apakah Kaesang ataukah Lutfi. Tetapi Kaesang berada di peringkat pertama secara absolut pun itu juga tidak dominan ya. Kemudian peringkat ketiga mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah ya, Gus Yassin Maimun, putra almarhum Kiai Haji Maimun Zubair ya. Kemudian ada Mas Bambang Pacul ya, 6%, Diko Bupati Kendal dan putra dari elit Partai Golkar ya, itu 5,6%. Raffi Ahmad ya. Jangan lupa Raffi Ahmad ini digadang-gadang sebagai wakilnya Diko. Kita tanya ternyata lumayan dapat 4% ya. Kemudian Ahmad Hussein ya 3,4%, Yusuf Fudori, Sudaryono masing-masing di kisaran 3%. Kemudian Hendi 2,2%, Joko Sutopo kalau misalnya ini Bupati Wonogiri ya, adik dari Mas Bambang Pacul kalau tidak salah itu 2,1%, Mas Sudirman Said 1,2% dan seterusnya. Menurut Burhan, mayoritas responden memilih nama-nama itu lantaran belum mengetahui nama-nama calon lainnya. Banyak orang menyebut memilih nama-nama tadi karena faktor belum tahu nama calon yang lain, 20,1%. Jadi 1/5 warga Jateng memilih karena taunya ya itu saja, belum tahu nama yang lain. Ini yang kita sebut sekali lagi bahwa Jawa Tengah medan terbuka. Dan dari 20,1% yang menyebut karena faktor alasan ini, itu kita breakdown pilihannya ke beberapa nama teratas, paling banyak milihnya ke Raffi Ahmad. Ya, jadi pemilih Raffi ini karena belum tahu nama yang lain. Kalau dia terekspos oleh nama lain, potensial basis pemilih Raffi Ahmad lari ke calon gubernur yang lain cukup terbuka. Termasuk Kaesang, termasuk juga Lutfi. Presiden Joko Widodo juga disebut Burhan menunjukkan pengaruh kuat terhadap putra bungsunya, Kaesang Pangarep di Pilkada Jawa Tengah. Dan kalau kita lihat alasan lain, 9,6% memilih karena faktor yang bersangkutan berasal dari tokoh politik. Mayoritas memilih Kaesang. Jadi artinya, tanpa mengurangi rasa hormat ke Mas Kaesang sebagai Ketua Umum PSI ya, dan sudah masuk dalam karir politik ya beberapa waktu terakhir, tetapi masyarakat memilih Mas Kaesang tidak jauh asosiasinya dengan bapaknya ya, jadi berasal dari keluarga tokoh politik. Jadi ini menunjukkan sekali lagi faktor Jokowi menjelaskan sangat kuat mengapa Kaesang sementara ini unggul di Jawa Tengah meskipun secara statistik tidak beda dengan Ahmad Lutfi. Indikator Politik Indonesia melakukan survei pada 10 hingga 17 Juni 2024 dengan melibatkan 800 responden berusia di atas 17 tahun yang dipilih melalui metode multi-stage random sampling.
Margin of error diperkirakan sekitar 3,5% pada tingkat kepercayaan 95%. Tim TV One mengabarkan.